Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan Universitas Brawijaya harus mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya berilmu tetapi juga memiliki iman dan takwa serta memiliki akhlak yang mulia. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada rapat terbuka Universitas Brawijaya dalam rangka Disnatalis ke-59 Rabu 5 Januari 2022 secara hybrid. Wapres Ma'ruf menyebutkan UB harus mempunyai jaringan dengan beberapa perguruan tinggi terbaik dunia untuk melakukan kerjasama baik untuk dosen maupun mahasiswa terkait penelitian bersama dan pengembangan kurikulum. Kemudian UB juga harus memberi ruang yang luas untuk anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi agar bisa kuliah di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya harus terus memberikan fasilitasi kepada para mahasiswa untuk bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka dan kompetitif, bahkan mampu menjadi industriawan yang menciptakan lapangan kerja dan menjadikan UMKM Indonesia naik kelas bersama-sama. Universitas Brawijaya juga mesti mempunyai jaringan dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia untuk melakukan kerjasama, misalnya pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, dan pengembangan kurikulum. Di luar itu yang tidak kalah penting, saya berharap Universitas Brawijaya memberi ruang yang luas bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa kuliah di Universitas Brawijaya. UB juga harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berilmu, namun juga memiliki imtak, iman dan takwa, serta akhlak mulia, akhlakul karimah. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nufil Hanani memaparkan berbagai prestasi UB baik tingkat nasional maupun internasional pada rapat terbuka Disnatalis UB ke-59 hari Rabu 5 Januari 2022 di Gedung Samanta Krida. Di hadapan para sivitas akademika UB yang hadir melalui daring maupun luring, Rektor menuturkan beberapa capaian diantaranya pada bidang reputasi nasional dan internasional. Lembaga pemeringkatan As World University Ranking UB berada pada ranking 1001 sampai 1200 dan berada pada ranking 10 besar perguruan tinggi di Indonesia. Sementara di Asia, UB menduduki ranking 239. UB juga tercatat sebagai perguruan tinggi terbanyak kedua yang menerbitkan buku hingga tahun 2021 dengan total 210 buku. Di bidang reputasi nasional, buat sekalian, Brawijaya saat ini berada pada ranking nasional Kemendikbud termasuk klaster 1 atau klaster unggul, tepatnya ranking 7 sampai 8. Jumlah publikasi buku ranking 2, peringkat keterbukaan informasi publik klaster 1 kategori informatif, dan ranking 2 pemeringkatan kemahasiswaan Kemendikbud ranking 2 yang baru keluar barusan ini.
Majelis Wali Amanat UB Muhajir Effendi meminta selain langkah internasional, UB harus tetap memberikan porsi kepada mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi. Dalam sambutan pada rapat terbuka Disnatalis UB ke-59 yang dibacakan oleh Profesor Simon Wijanarko, Muhajir meminta dengan status PTNBH UB tidak kehilangan jati diri sebagai instansi pendidikan yang memiliki peran mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berharap UB juga tetap inklusi dengan menjaga keragaman budaya yang ada dalam kancah internasional. Dalam kaitannya dengan Dies Natalis UB yang ke-59 ini, di mana UB sudah resmi menjadi PTNBH, beberapa poin yang perlu mendapat perhatian kita bersama, antara lain, pertama, kita patut bersyukur UB sudah menjadi PTNBH yang ke-14 di Indonesia. PTNBH adalah suatu pemberian tanda bahwa UB adalah PTN yang sudah dewasa, mampu mengelola semua aset potensi yang ada secara utuh, mandiri, dan otonom. Sebagai institusi PTNBH yang telah beriputi internasional, segala program dan kegiatan UB di tahun 2022 sudah selayaknya diarahkan untuk peningkatan reputasi internasional tersebut tanpa meninggalkan jati diri berlandaskan moral dan akhlakul karimah. Diharapkan UB dapat memberikan porsi yang cukup untuk menerima mahasiswa dari kelompok masyarakat yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik yang baik. Inklusivitas PTN di UB sebaiknya harus dijaga, artinya UB sebagai PTN menerima berbagai bentuk keragaman dan perbedaan. Peran organisasi dan pentingnya kolaborasi multidisiplin keilmuan dalam menjadi tangguh dan kreatif menjadi teknologi dengan tema orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dia Hapsari dalam rapat terbuka Senat Disnatalis ke-59 Universitas Brawijaya. Dalam orasi ilmiahnya ini, ia menyampaikan bahwa kemampuan teknologi meningkatkan kemajuan ekonomi bangsa. Inovasi teknologi melalui kolaborasi berbasis komunitas dan multidisiplin keilmuan dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Dimensi teknologi ternyata tidak hanya terbatas pada teknologinya. Teknologi itu membawa misi mengubah, namun manusia juga memiliki kuasa untuk resist, bertahan, memilih tidak menggunakan, atau diam-diam tapi tidak menggunakan, atau mencari cara lain menegosiasikan cara penggunaannya. Nah, bagi organisasi yang memang ingin melakukan transformasi teknologi, tentunya pemahaman akan situasi kontekstual ini menjadi sangat perlu. Kontekstual ini tidak terbatas pada apa yang ada di organisasi, tetapi juga pada sejarah, sosial, dan psikologi. Sehingga jelas, persoalan teknologi sebetulnya adalah persoalan multidisipliner. Menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang ilmu, baik sosial maupun eksak. Dibutuhkan juga berbagai paradigma, bisa positivism, interpretivism, ataupun critical perspective. Semakin banyak variasi ilmu yang berkolaborasi, maka akan semakin banyak ide-ide yang dapat dibangkitkan. Dan sebagai sebuah institusi pendidikan, perbedaan ide itu adalah hal yang sangat menarik. Kalau kita semua idenya sama, pendapatnya sama, menjadi hal yang tidak menarik ya. Jadi, dan sebetulnya pendekatan multidisipliner ini sudah bisa barangkali Bapak Ibu sadari pada perkembangan publikasi akhir-akhir ini. Terdapat kecenderungan terjadinya pendekatan multidisipliner di mana garis-garis pembatas antar keilmuan yang zaman dulu sangat nyata kini semakin tipis. Pengajuan akreditasi internasional pada 63 prodi yang menjadi target dari Universitas Brawijaya pada tahun ini disambut dengan antusias oleh Dekan VIA Andi Fefta Wijaya. Menurutnya saat ini VIA sudah submit pada 2 akreditasi internasional, yakni ACAS dari Jerman dan IACBE dari Amerika Serikat. VIA menurutnya selaras dengan rencana Rektor UB dengan menargetkan 11 prodi mampu meraih akreditasi internasional. Kemudian tahun ini juga gawe yang sangat besar adalah kita
mengajukan akreditasi internasional sebanyak 63 akreditasi internasional. Kami sudah memproses itu ya, dan bahkan kami juga sudah starting dari awal dan kami sudah submit ya. Itu ke yang pertama adalah ke AKAS, itu adalah akreditasi internasional dari Jerman. Kemudian IASCBE itu adalah dari Amerika Serikat. Dan sekarang tahapannya kami sudah submit ke mereka dan sudah mendapatkan hasil review dari mereka. Kita perbaiki, kemudian nanti mungkin rencana visitasi dari mereka itu sekitar tahun depan ya, di awal semester tahun depan itu diharapkan mereka sudah visit ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di lapangan di sini. Nah, jadi untuk akreditasi internasional ini kita targetkan semua prodi, mulai dari S1, S2, S3 kita. Jadi ada sekitar 11 prodi yang kita akreditasi internasionalkan. Jadi ini berjalan seiring. Langkah internasionalisasi UB dengan berbagai program di usia ke-59 tahun menurut alumni sudah on the track atau berada pada jalur yang benar. Ferdi Firmantoro, salah satu pengurus pusat Ikatan Alumni UB mengatakan langkah Rektor UB sudah tepat dan menurutnya UB perlu masuk dalam jejaring pusat-pusat keilmuan Asia dan dunia agar standar internasionalisasinya segera terwujud. Sebenarnya kalau berkaitan dengan internasionalisasi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siddiq tadi dari apa pidato Pak Rektor, termasuk Pak Wapres dan MWA semuanya ya, saya kira upaya meningkatkan standar internasional ini sebuah keniscayaan di era globalisasi seperti saat ini, dan UB sudah on the track untuk ke situ, salah satunya dengan beberapa indikator tadi. Kalau kita mengacu beberapa kampus, misalnya UB kan kemarin kalau tidak salah sudah meningkat di peringkat internasional di Webometrik itu naik menjadi perguruan tinggi kalau tidak salah nomor 4 di Indonesia dalam skala global ya. Maksudnya dihitung secara nasional kita berada di peringkat keempat, sebelumnya di peringkat kelima. Dan itu menunjukkan peningkatan yang cukup optimal dan signifikan untuk tren upaya standarisasi internasional. Kalau kita mengacu lagi, misalnya beberapa kampus kita juga melihat sudah terstandar AUN QA dalam konteks di ASEAN ya. Jadi AUN QA ini juga penting menarik ASEAN University Network. Standarisasi ASEAN ini tentu sebelum menyeluruh ke standarisasi global di tingkat ASEAN, UB juga harus mendorong sebagai kampus masuk ke pusat-pusat pengetahuan gitu. Jadi bagaimana UB menjadi salah satu representasi di tingkat ASEAN. Pada Disnatalis Universitas Brawijaya ke-59, Rabu 5 Januari 2022, UB melaunching UB Virtual Tour dengan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Wayan Firdaus Mahmudi. Fasilitas ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah 2 tahun ini tidak berkunjung ke kampus, namun ingin tahu kondisi kampus seperti apa. Selain itu juga untuk mahasiswa baru. Virtual tour ini bisa diakses oleh siapapun untuk mengunjungi berbagai fasilitas yang ada di UB dan sistem ini akan terus diterbarukan. 2 kali di dalam sebulan ya. Jadi dengan demikian insya Allah nanti Pak Wapres akan datang ke sini waktu wisudanya untuk cucunya. Itu yang perlu diketahui. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, mungkin Prof. Wayan selaku Ketua Pelaksana bisa menambahkan. Terhubung Pak Rektor, jadi terus terang ini tantangan dari Pak Rektor bagaimana menyelenggarakan rangkaian. Langkah UB
UB untuk masuk dalam kancah internasional mendapat sambutan dari mahasiswa. Presiden mahasiswa terpilih UB Nurholis Mahendra mengatakan, langkah internasionalisasi UB di usia ke-59 merupakan pilihan yang tepat. Enda menyebut dengan berbagai kerjasama yang telah dirintis dengan berbagai kampus di dunia juga menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk bisa melangkah maju dalam kancah internasional. Mahasiswa FISIP UB ini juga menyebutkan mahasiswa saat ini butuh melihat perbandingan secara internasional agar memiliki bekal yang lebih baik sebagai calon pemimpin. Menurut saya dari UB sendiri ini ya karena memang sudah PTNBH dan pada ini mempermudah pada jalan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dari sivitas akademika untuk pada bisa belajar kembali ataupun melanjutkan pelajaran di ranah internasional kayak gitu. Dan ini juga saya yang ketahui UB sendiri itu memang memiliki kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri. Contohnya misalnya ada yang di Taiwan, ada yang di Australia, ada yang di Eropa juga. Nah ini sebenarnya juga ladang untuk pada akhirnya teman-teman mahasiswa ini bisa mengikuti studi exchange ataupun melanjutkan kayak gitu ya S2-nya nanti dengan adanya kerjasama ini. Dan saya ini juga hal yang baik karena tentunya belajar tuh ya kalau bisa terus sustain ataupun kita mencoba mencarilah pembelajaran dari negara-negara luar tuh kayak gimana sih biar kita bisa comparein gitu dengan UB saat ini kayak gitu sih kalau saya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.